Ini satu-satu dulu aja ya, dari yang Al-Baqarah dulu. Baik, Ibu. Ini. Ya, dijelaskan, Mbak. Dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang memaparkan surah Al-Baqarah. Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu ada 11 ikhtilafnya. Yang pertama, lafaz alif lam mim. Kufi menghitungnya sebagai ayat, tetapi madani awal, madani akhir, Maki, Basri, Himsi, dan Dimashqi tidak menghitungnya sebagai ayat. Yang kedua, lafaz marodon walahum adzabun alim yang membacanya sebagai ayat hanya Dimashqi dan Himsi. Yang ketiga, innama nahnu muslihun, madani awal, madani akhir, Maki, Basri membacanya dan Al-Kufi membacanya sebagai ayat. Yang keempat, ayyadkhuluha illa khaifin. Yang membacanya sebagai ayat hanya Basri, selebihnya tidak. Yang kelima, wattaqun ya ulil albab. Yang membacanya sebagai ayat yaitu Basri, Himsi, dan Dimashqi. Yang keenam akan dilanjutin sama Pani. Baik, selanjutnya pada lafaz wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu yang menghitung sebagai ayat yaitu madani awal, terus Maki, Al-Kufi, Al-Basri, Ad-Dimashqi, dan Al-Himsi. Lalu selanjutnya lafaz yang ketujuh yaitu wa yas'alunaka madza yunfikun. Yang menghitung sebagai ayat hanya madani awal dan Maki. Lalu yang kedelapan yaitu yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang menghitung sebagai ayat hanya madani akhir, Maki, Al-Kufi, Ad-Dimashqi, dan Al-Himsi. Lalu yang lafaz ke-9, illa an taqulu qawlan ma'rufan, yaitu hanya Al-Basri saja yang menghitung sebagai ayat. Lalu yang ke-10 pada lafaz Al-Hayyul Qayyum yang menghitung sebagai ayat hanya madani akhir, Maki, dan Al-Basri. Lalu yang ke-11 pada lafaz yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur yang menghitung sebagai ayat hanya Al-Madani awal. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Berikutnya, close dulu aja, di close dulu. Baik. Dia tolong dibesarin lagi. Sebentar, Mbak, supaya nggak bingung, nih, saya mau bacain dulu yang dari kitabnya, biar teman-teman yang lain tahu, supaya nanti tergambar ketika pembagian tuh ya. Nanti saya baca dulu satu-satu aja, biar nanti pusing kalau terlalu banyak. Nah, sekarang
Al-Baqarah dulu ya. Oke. Baik, terima kasih. Ini mohon maaf ya, saya ini kamera. Anak saya pada ikut. Jadi tadi sudah sudah dihitung. Tinggal nanti ditambahin ya di bawahnya jumlah ayatnya. Nah, jumlah ayatnya bisa dilihat di sini ya. Di kitab ini. Nah, surat Al-Baqarah, jadi nanti di bagian paling bawah, itu belum saya download ya, saya lihat di HP aja tadi. Bagian paling bawahnya misalnya tadi Al-Madanil Awal, nanti bagian bawahnya setelah hilafiyah itu lafat-lafat, checklist cawang, checklist silang. Nah, terus bawahnya nanti kasih jumlahnya ya Mbak ya. Nah, misalnya surah Al-Baqarah. Nah, ini 285 menurut hitungan Asyami. Ya, berarti kalau Asyami siapa kemarin? Al-Himsi dan Ad-Dimashqi. Nah, itu nanti di bagian bawah sendiri dikasih 285 gitu ya. Lalu Al-Makki juga, kemudian Al-Madani ini 285. Lalu pada Al-Kufi 286. Nah, hitungan Al-Basri 287. Nah, sama perbedaannya di 11 tempat tadi sudah dijelaskan ya, tapi tidak ada salahnya. Yang misalnya Alif Lam Mim yang menghitung Al-Kufi saja. Marodaw walahum adzabun alim. Yang menghitung Asyami. Ya. Wataroka muslihun. Nah, kalau muslihun yang menghitung Al-Kufi, Al-Makki, ya Al-Madaniyani, Madani awal akhir, kemudian Al-Basri, kemudian ayyadkhuluha illa khaifin. Sudah berapa tadi? Sudah termasuk sama kan ya? Sama Ibu. Oke. Watakuniya ulil albab. Oh, yang di sini ya. Watakuniya ulil albab. Sini. Asyami dan Al-Basri. Kemudian wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Oh, di sini ada yas'alunaka madza yunfikun. Di sana ada enggak tadi, Mbak? Berarti ada perbedaan nanti enggak apa-apa. Berarti kalau ada perbedaan antara di Fununul Afnan dengan di Al-Faraidul Hisan, ya cukup kita pakai yang di Al-Faraidul Hisan saja, enggak apa-apa. Makanya kita baca dua-duanya supaya terlihat ya sama atau beda gitu ya. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kemudian yas'alunaka madza yunfikun. Lalu la'allakum tatafakkarun. Qaulan ma'rufah. Al-hayyul qayyum yukhrijum minadh-dhulumati ilan nur. Nah, sekarang kita lihat di sini.
Sama ya, jadi teman-teman nggak usah takut kalau baca kitab ini, aduh disuruh baca kitab, biasa aja. Oke, ini kalimatnya sederhana, mudah untuk difahami. Hanya bagian ini panjang sekali memang. Bab ini khusus menjelaskan semua Fawatihus Suwar seluruh Al-Quran gitu ya. Tadi sudah ya. Al-Kufi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebutkan bahwa surah yang dimulai dengan huruf hijaiyah atau Fawatihus Suwar, ahruful muqatta'ah oleh Al-Kufi dihitung sebagai ayat ya. Jadi huruf muqatta'ahnya dihitung sebagai satu ayat, yaitu di sini nih alif lam mimnya Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, alif lam mim sodnya Al-A'raf, Kaf ya ain sod Maryam, Toha. Di surah Toha, Tosim, Mim, Asy-Syu'ara dan Al-Qasas, Yasin. Hamim di Ghafir, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf. Kemudian Ain Sin Qaf di surah Asy-Syura itu ya. Jadi Al-Kufi itu menghitung semua al-huruful muqatta'ah ini sebagai ayat tersendiri itu ya. Termasuk Hamim dan Ain Sin Qaf. Nah, berarti kalau di Al-Kufi itu 2. Asy-Syura ini kan ada Ain Sin Qaf. Jadi Hamim 1, Ain Sin Qaf 2. Udah, ini yang bawahnya saya enggak jelaskan deh. Ini nanti sama ini. Wa qauli lalu terus sudah. Wa qauli lal kecuali, ini pengecualiannya, yaitu kalau di surah Shad, Qaf, Nun, nah ini enggak dihitung oleh Al-Kufi. Nah, demikian pula Tosin di surah An-Naml. Kemudian juga yang ada ro-nya. Nah, alif lam ro. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, alif lam mim ra ar-ra'd. Ini juga tidak dihitung sebagai ayat oleh Al-Kufi. Wala inda ghairihi, demikian pula yang lain. Nah, lalu Hamim dan Ain Sin Qaf, annal ayataini awwala surati syura wa huma Hamim dan Ain Sin Qaf itu dihitung juga oleh Al-Himsi. Jadi ini kemudian sama ini Mbak ya. Walahum adabun alim yang ada bima kanu yakdzibun. Kedengeran? Ini tadi dikasih tahu karena jaringannya hari ini agak naik turun karena ada gangguan. Walahum adabun alim yang ada bima kanu yakdzibun, ya tadi bisa lebih jelas ada marodaw walahum adabun alim, tapi maksudnya ininya ya, alimnya. Nah, karena banyak walahum adabun alim di surah Al-Baqarah ini, tapi maksudnya yang ini. Oke. Dikasih tahu karena banyak kemiripannya itu, ada walil kafirina adabun alim wala yuzakim. Nah, oke. Kalau yang lain-lain ini dihitung sepakat. Kalau yang hilaf walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun, itu yang ininya.
Saya contohkan saja ya. Nah, wala yuzakihim walahum adzabun alim. Oke. Dihitung oleh Asyami ya. Wa ana ghairu syami, ngitungnya di muslihun. Oke, nah ini loh. Nah, nanti bacanya di sini walhasil itu ya. Jadi di setiap nazam nanti teman-teman cari aja walhasil bahwa Asyami sendiri dalam Asyami siapa? Ad-Dimashqi dan Al-Himsi menghitung alim ya, alim yang pertama itu sebagai ayat, tetapi dia tidak menghitung muslihun. Nah, begitu pula sebaliknya, itu ya. Oke, alim dan muslihun, ini nomor 2 dan nomor 3-nya. Kemudian nazam keduanya. Oke, kita langsung cari. Mana ini? Ada ya. Wattaquni ya ulil albab. Wattaquni ya ulil albab. Dihitung oleh Asyami, Al-Madanil Akhir, Al-Iraqi, loncat sini saya ya. Sorry Mbak. Khaifin. Oh iya. Oke, sama ya. Mbak. Nah, itu cara bacanya nanti begitu ya. Nah, di akhir sini ada kesimpulannya. Nah, tatimmatun. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, jadi maudhi'ul khilaf di sini adalah alif lam mim walahum adzabun alim muslihun khaifin wattaquni ya ulil albab min khalaq. Min khalaqnya yang min khalaq ini ya, Rabbana atina nasi ya. Ya betul, dikasih walau fil akhirati min khalaq. Lalu yas'aluna kama yunfikun dan lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian illa antakunu qaulan ma'rufa hayyul qayyum. Oke, ilan nur. Ya, udah seperti itu ya. Karena nanti tugas untuk uangnya nanti masing-masing per orang hitung, Mbak. Nanti dibagi suratnya. Oke. Sama, nanti tadi sama antara Ibnul Afnan dengan yang di kitab ini. Oke, silakan yang berikutnya. Baik, selanjutnya surat Ali Imran. Surat Ali Imran ini terdiri dari 200 ayat. Tidak terjadi ikhtilaf jumlah ayatnya, akan tetapi terjadi ikhtilaf cara menghitungnya. Terjadi ikhtilaf cara menghitungnya ini ada di 7 tempat, yaitu yang pertama, lafadz alif lam mim yang menghitung hanya Al-Kufi dan Al-Bakun tidak menghitungnya sebagai ayat. Kemudian yang kedua, wa anzalat Taurata wal Injil yang menghitungnya sebagai ayat diantaranya yaitu Madani awal, Madani akhir, Al-Maki, Al-Kufi, Al-Basri dan Asyam, dan yang tidak menghitung yaitu Asyami yang terdiri dari Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Kemudian yang lafadz ketiga wa anzalal furqan yang menghitungnya sebagai ayat. Di sini semua menghitung kecuali Al-Kufi. Lafadz yang keempat
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Di sini yang menghitungnya sebagai ayat hanya Al-Kufi dan Al-Bakun tidak menghitung sebagai ayat. Kemudian yang kelima, yaitu lafadz warasulan ila bani Israil, yang menghitungnya sebagai ayat yaitu Al-Basri dan Al-Himsi, dan yang lainnya tidak menghitung. Kemudian yang lafadz kelima, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang menghitungnya sebagai ayat yaitu Madani akhir, Al-Maki, dan Ad-Dimashqi. Dan yang ketujuh yaitu lafadz maqamu Ibrahim, yang menghitungnya sebagai Madani awal dan Asyami yang terdiri dari Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Sekian. Ibu, di kitab Al-Funun dan kitab satunya itu ada yang berbeda. Ya, kalau di apa namanya, di Fununul Afnan cuma 6 ya. Ya, Bu. Nah, ini coba. Nah, kita buka. Nah. Ini ya, waqtalafu. Tapi di sini ini 7 ayat ya. 7 ayat. Tapi kalau di sini yang pertama adalah Alif Lam Mim 1, Anzalal Furqan 2, wa yu'allimuhul kitaba wat Taurata wal Injil 3, wa rasulan ila bani Israil 4, hatta tunfiqum ma tuhibbun 5, maqamu Ibrahim 6. Mungkin ada yang terlewat ya, tapi sudah dibilangnya 7. Ya. Waqtalafu fi sab'i ayatin gitu ya, 7. Ya, kalau ada perbedaan nanti kita ambilnya di Al-Faraidul Hisan saja ya. Nah, ini juga seperti ini juga ya. Nah, ini tadi sudah, kalau tempat-tempatnya kan sudah tadi dibacakan oleh teman kita, saya nggak perlu ulang. Tapi yang lain, nah ini kalau mau ya kesimpulannya di sini ya. Ya, tempat hilaf dalam surah ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya. Tapi di sini tadi hatta tunfiqu mimma tuhibbun, di bawahnya dihitung juga enggak? Ada, oh iya. Ada, Ibu, Sepertinya yang terlewat ini. Ya enggak ada yang apa namanya? Wanzalat Taurat wal Injil ya. ya, Ibu. Wanzalat Taurat wal Injil. Oke. Ini, Ibu, Ada yang mau waktu ditanyakan? di lafadz wa anzalal furqan, ini itu yang membaca di Faraidul Hisan itu hanya Al-Kufi, sedangkan di Al-Funun itu yang membaca Al-Kufi dengan Al-Basri ya. Basri, iya. Ya. Ya nggak apa-apa, kalau mau dijelaskan nanti dijelaskan di apa? Di deskripsinya kalau mau kasih deskripsi, tapi cukup kita fokus dulu di sini saja supaya tidak bingung. Nah, ini itu hanya apa, membantu kan, kadang-kadang ini apa sih maksudnya ya gitu ya. Nah, nanti kita lihat ke sana. Tapi kalau ketika kita mau membuat tabel ya mesti harus dibaca semua ya, teman-teman. Ini kalau ini kan ringkasnya, bedanya di sini gitu ya. Nggak susah kok bacanya. Mesti di sini itu beliau. Nah.
Wattaqi cuman ada mesti apa namanya? Insya Allah sudah memahaminya ya. Jadi bait pertama menjelaskan bahwa selain asyami menghitung lafat al-Injil. Selain asyami menghitung, berarti asyami enggak menghitung, gitu kan? Nah, di wa anzalat Taurat wal Injil. Ya, asyami enggak menghitung. Oke. Nah, ini keterangan kayak wattaqiyul awal ya, itu sudah apa namanya? Kemudian ini. Nah, Al-Kufi sendiri menghitung lafat al-Injil yang kedua yaitu di wa yu'allimuhul kitab wal hikmata wat taurata wal Injil. Ini yang menghitung hanya Al-Kufi saja. Ya, berarti yang lain tidak kan gitu. Lalu Al-Furqan. Cuman ini agak ya, karena ada Injil 2, nah gitu ya. Wa anzal Al-Furqan. Nah, tidak dihitung oleh Al-Kufi ya. Yang lain menghitung kan gitu Mbak. Itu aja, gampang kok. Oke, saya kira cukup untuk apa namanya surah Ali Imran ya. Itu Ibu juga di kata hatta tunfiqu mimma tuhibbun itu di Al-Funun itu disebutkan bahwa Asyami itu menyebutkannya sebagai ayat, tetapi di Faraidul Hisan itu yang menyebutkan hanya Ad-Dimashqi. Ad-Dimashqi Al-Maki. Oh ya, baik. Coba ya. Hatta tunfiku mimma tuhibbun ini ya. Ini kan di atas nih surah Ali Imran ada 200 tanpa hilaf. Kecuali pada sebagian riwayat bahwa annaha tangkusu ayatun ala adati ahli Syam. Ya. Ada pengurangan satu pada hitungan ahli Syam. Kenapa? Pada sebagian riwayat ya. Karena mereka tidak menghitung hatta tunfiku mimma tuhibun sebagai ayat itu ya. Ya Ibu. Wal awalu asuhu, tapi yang asuh adalah bunganya sama semuanya 200 ya. Wa syami wal makki wal madanil awal. Oh iya, hatta tunfiku mimma tuhibbun ya. Oke, kita samakan di sini ya. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Oke, hatta tunfiku mimma tuhibbun dihitung biisbati ati qaulihi hatta tunfiku oleh Al-Makki, Ad-Dimashqi dan Syaibah bin Nasoh. Syaibah bin Nasoh. Oke. Ya, jadi memang ya itu perbedaan riwayat nantinya Mbak ya. Nah, ini kan karena untuk apa namanya memudahkan saja. Nah, nggak apa-apa. Nah, Berarti jadi kesimpulannya dua-duanya dianggap yaitu benar ada ya, Bu? 7 tempat. Loh iya, kan kita sudah belajar itu. Perbedaan itu sebuah keniscayaan ya. Ya, karena ini apa namanya ya? Tidak matematis kalau mutawatir sholat itu 5 waktu, zuhur itu ya pasti 4 rakaat. Nah, ini kan beda. Ya kayak kalau beda itu ya nggak masalah gitu. Tetapi kan secara lafadz kan semuanya ada. Ya. Secara lafadz kan semuanya ada. Tidak ada yang misalnya ini bukan dari Quran, ini bukan dari Quran, kan nggak ada yang bilang begitu. Ya, jadi intinya di situ. Ini persoalan cara menghitung saja. Sehingga nanti implikasinya di mana? Ya termasuk ketika kita membaca pada kalau asyami ya biasanya nanti disesuaikan dengan ketika kita membaca qiraat Ahlus Syam, Ibnu Amir. Nah, itu nanti mengikutin itu. Ya, kalau Al-Basri ya kita ketika membaca
qiraatnya Abu Amr, hitungan ayatnya. Nah, kalau mau ikut waqaf sunnah, ya mengikut hitungan ayatnya Al-Basri, gitu loh. Kalau kita mau bacanya Ibnu Katsir, ya berarti Al-Makki. Ya. Kalau kita bacanya Waras, ya Madani. Gitu. Nah, Madani aja ada 2, nanti bisa Madani awal atau Madani akhir. Kalau kemarin yang Waras, persis Waras itu Madani akhir. Nah, begitu. Jadi fungsinya nanti di situ ya. Nah, jadi kita ini sudah levelnya itu calon sarjana ya, teman-teman calon sarjana. Kita adalah akademisi. Nah, akademisi itu netral ya. Kita ketemu sama siapapun, pendapat seperti apapun, kan tidak harus setiap orang membawa pendapat kan nggak harus kita ikutin. Nah, persoalan milih ya yang mana mau kita pilih gitu ya. Nah, itu nanti kembali kepada masing-masing. Tetapi melihat perbedaan, nah itu harus pakai kacamata yang netral, nggak boleh baper gitu ya. Nah, wah ini yang paling benar enggak, jadi semuanya bisa. Ini teman-teman baru baca 2 kitab ya, nanti kalau As-Sakhawi mungkin akan ada perbedaan lagi. Misalnya punyanya Abu Amr Ad-Dani, nah mungkin nanti ada berbeda lagi. Lah ini siapa namanya, Al-Ustadz Dr. Salim Muhammad Salim Muhaisin ini, kan beliau sudah menyarikan dari kitab-kitab yang sebelumnya itu. Nah, beliau sarikan di sini gitu. Ya, orang lain ketika menyarikan ya boleh kemudian ketika orang lain menemukan penemuan baru misalnya tidak sama hitungannya dengan ini ya bisa saja gitu. Nah, itu poinnya ya Mbak ya. Enggak apa-apa semuanya benar. Nah, tetapi kita sekarang untuk sementara kita fokus dulu di Al-Faraidul Hisan dulu. Tapi dengan mengetahui fununul asal, oh ternyata ada riwayat yang lain. Gunanya apa sih? Ya kalau kita punya banyak referensi, akhirnya kan bisa banyak melakukan toleransi, tidak mudah menyalahkan gitu. Ya, bagus. Terima kasih, Mbak. Berikutnya surah An-Nisa. Ya, selanjutnya yaitu surah An-Nisa. Di dalam surah ini terjadi 2 ikhtilaf cara menghitung ayat. Yang pertama itu pada lafaz tadillus sabil. Yang menghitung sebagai ayat yaitu hanya Al-Kufi dan Syam saja. Kemudian pada lafaz fayu'adzibuhum adzaban alima hanya Syam saja. Sudah, Bu. Bentar. Yang menghitung ada Mbak Asyami apa Ad-Dimashqi, Mbak? Oh, di sini tulis kalau di Fununun Al-Afnan ini Asyami, Bu. Nah, jadi sudah dijelaskan. Tapi dilihat nggak tadi, karena kemarin kita sudah belajar kalau Asyami berarti kan Ad-Dimashqi dan apa? Dan apa? Al-Himsi. Tapi tadi yang di checklist Ad-Dimashqi saja. Iya, Bu. Oh, Al-Himsi. Oh iya, Bu. Berarti 2 ya, Bu? Iya, sudah dicocokkan belum di kitab Faraidul Hisannya? Sebelumnya kami hanya lihat di Funun Al-Afnan saja, Ibu. Oke, Tapi nggak pas lihat apa-apa. sama, Bu. Coba ya, jadi kita harus ingat itu. Kode Asyami kan nggak ada yang kemarin saya buat. Kalau Asyami berarti Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Itu 2, satu nama tapi membawai 2. Nah, coba sekarang kita baca. Surah An-Nisa. Oke, ke jumlahnya dulu ya. Oke, nanti dikasih jumlah ya. Belum ada jumlahnya, nanti dikasih jumlah. Di kotak paling bawahnya ya. Disesuaikan. Surah An-Nisa. Mi'atun wa khamsun wa sab'una ayah. 175 ayat dalam hitungan Al-Makki, Al-Madanil Awal, Al-Madanil Akhir, dan Al-Basri.
Dan 6 maksudnya 176 dalam hitungan Al-Kufi. Dan 7 yakni 177 dalam hitungan Asy-Syami. Nah, ada kemarin sudah disebut ya, kalau Al-Hijazi berarti trio Maki, Madani awal, Madani akhir. Al-Iraqi berarti Al-Basri dengan siapa tuh satunya? Kufi. Al-Kufi ya. Al-Iraqi berarti Al-Basri dengan Al-Kufi. Kemudian kalau Asy-Syami berarti Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Ya. Perbedaannya terletak pada lafadz antadillus sabil yang dihitung oleh Al-Kufi, Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Kemudian fayu'adzibuhum adzaban alima yang dihitung oleh Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Ya, nanti tinggal diperbaiki. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Ya, kemudian di sini adzan. Ini dulu ya, Mbak. Fayu'adzibuhum adzaban alima itu karena banyak. Jadi nanti dikasih ayat sebelumnya aja ya, Mbak ya. Yang terakhir, fayu'adzibuhum adzaban alima. Yang fa'amal ladina kafaru gitu ya. Karena yang ada di sini ada koyitnya itu. Fayu'adzibuhum adzaban alima yang di akhir surah yang dikasih depannya ya. Ya, Baik Bu. akan dikasih keterangan kalau di sini yang ujungnya wala yajiduna lahum min dunillahi waliya wala nasira. Karena di sini banyak ini ada ulaika a'tadna lahum adzaban alima, basyiril munafiqina. Tapi fayu'adzibuhum sudah ini ya, sudah apa namanya sendiri kok. Enggak apa-apa. Udah cukup itu Mbak, karena yang sama ada limanya saja ya. Tinggal diperbaiki ininya saja tadi. Apa checklistnya ya. Ibu baik Bu. Oke. Ini nggak bisa lihat. Ya. Ini sudah ya tadi. Sebentar dulu. Al-mukhtalaf fihi ada 2 saja. Oke, lil kufi wasyami wa tatrukul li ghairihima. Yang kedua asyami saja. Oke. Sudah Mbak. Berikutnya Al-Maidah. Baik, dari surah Al-Maidah di sini menurut hitungan Al-Kufi berjumlah 120 ayat. Kemudian untuk hitungan Asy-Syami, Al-Maki dan Al-Madani awal juga Al-Madani akhir berjumlah 122 ayat. Untuk hitungan Al-Basri dan Atha bin Yasar berjumlah 123 ayat. Adapun ikhtilafnya terdapat di 3 tempat, yaitu yang pertama aufu bil uqud. Nah, Madani awal, Madani akhir dan Al-Makki, Al-Basri, Ad-Dimashqi dan Al-Himsi menghitungnya sebagai ayat, sedangkan Al-Kufi tidak. Kemudian yang kedua, wa ya'fu an katsir. Semua menghitung sebagai ayat kecuali Al-Kufi juga. Terus yang terakhir, fa innakum ghalibun. Di sini yang menghitung sebagai ayat hanya Al-Kufi dan Al-Basri. Nah, di antara kitab Fununul Afnan dan Faraidul Hisan, kami tidak menemukan perbedaan. Mungkin sekian. Ya, baik. Terima kasih.
Iya, bagus Mbak, sudah. Coba kita ini ya, sama-sama sambil latihan baca kitabnya. Kita lihat lagi. Nah, tadi sudah dibacakan surah Al-Maidah, hitungannya 120 ayat menurut Al-Kufi, 122 menurut Asyami atau Ad-Dimashqi dan Al-Himsi, serta Al-Makki dan Al-Madani. Kalau disebut saat ini apa ini? Satu berarti dua-duanya ini ya, madani awal, madani akhir. Kemudian 123 hitungan Al-Basri. Di sini ada atau bin Yasar. Nah, kalau kita berarti nggak usah dipakai ini, nggak apa-apa. Perbedaannya ada 3 seperti tadi yang sudah disebutkan. Ada kesamaan di sini lafadz aufu bil uqud dan wa ya'fu an katsir. Semua menghitung kecuali Al-Kufi ya. Kemudian kalau fa innakum ghalibun yang menghitung hanya Al-Basri saja. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya ada 3. Aufu bil uqud wa ya'fu an katsir fa innakum ghalibun. Tadi sudah ya. Gampang tuh kan. Kemudian berikutnya adalah apa tadi? Al-Maidah, Al-An'am ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Quran Surah Al-An'am. Pada Surah Al-An'am terdapat Al-Kufi menyatakan bahwasanya ayatnya ada 165 ayat, sedangkan menurut Asyami dan Al-Basri sama Atha ayatnya ada 166 ayat, dan menurut Al-Makki dan Al-Madani ayatnya ada 167 ayat. Ikhtilafuha arba'u ayatin. Nah, jadi perbedaan atau khilafiyahnya di surat Al-An'am ini ada pada 4 ayat. Yang pertama, wa ja'alna dzulumati wan nur. Idul Maki wal Madani. Jadi ulama Al-Maki dan Al-Madani, yakni Madani awal dan Madani akhir yang menghitungnya. Yang selanjutnya, qul lastu 'alaikum biwakil. Hanya Al-Kufi. Selanjutnya, wa yauma yaqulukum fayakun. Semua menghitungnya kecuali Al-Kufi. Yang keempat, kul innani hadzani rabbi ila siratim mustaqim. Selanjutnya semuanya menghitungnya kecuali Al-Kufi. Sekian dari kelompok 12. Ya, kul innani hadani ya, pakai dal. Innani hadani. Oke. Ya, surah Al-An'am 165 fi adil kufi. Ya, dalam hitungan ulama kufi. Kemudian 166 dalam hitungan Ad-Dimashqi dan Al-Himsi. Nanti diperbaiki itu ya, apa tipenya. Ad-Dimashqi kelebihan mim. Kemudian Al-Basri, Ad-Dimashqi dan Al-Himsi serta Al-Basri. Lalu 167 dalam hitungannya Al-Makki dan Al-Madani. Nah, berikutnya perbedaannya ada di 4 titik ya. Yang pertama wa ja'ala dzulumati wan nur. Ini Al-Makki, Al-Madaniyani, Madani awal akhir.
mintin. Oh, fakhtalafa anil madanil awal. Ini anu ya. Kok ini 1, 2, 3, 4. Tuh, ini nih paketnya ini berarti. Diperselisihkan. Oke. Lafat mintin. Nah, ini. Paman adaha. Nah, ini kalau di madani awal itu ada hilaf di sini. Antara mintin sama waja'ala dzulumati wan nur. Tapi ya berarti salah satunya saja. Ya, kalau mintin dihitung berarti waja'ala dzulumati wan nur tidak dihitung, gitu aja itu maksudnya. Kemudian Al-Kufi menghitung kulastu alaikum biwakil sendiri ya. Oke. Ini Asyami berarti Al-Himsi dan Ad-Dimashqi, Al-Makki serta Madani awal, Madani akhir dan Al-Basri menghitung wa yauma yaqulu kun fayakun dan kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Nah, sementara Al-Kufi tidak menghitung dua ayat tersebut. Nah, nih kalau di sini surah Al-An'am dan Al-A'raf jadi satu, ya. Yang pertama waja'ala dzulumati wan nur dihitung oleh Al-Makki, Madani awal, Madani akhir. Nah, tidak dihitung dalam hitungan Al-Basri, Asyami dan Al-Kufi. Oke. Yang penting diingat-ingat ya, Asyami itu dua kelompok. Kemudian kulastu alaikum biwakil. Yang menghitung ya anna ghairul kufi yuskitu, yang menghitung hanya Al-Kufi saja. Kemudian qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dihitung ya, ghairul kufi menghitung. Ya, ini. Nah, sama wa yauma yaqulu kun fayakun. Oke. Ini karena dua, biasanya kalau banyak suratnya begini. Nah, walhasil ya ada begini. Jadi yang terjadi ikhtilaf dalam surah Al-An'am ada 4. An-Nur, biwakil, fayakun, mustaqim. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, demikian ya teman-teman. Kemudian untuk berikutnya ini sudah sekaligus tugas UAS ya. Dibagi saja surah mulai dari Al-A'raf sampai An-Nas. Ya, Al-A'raf sampai An-Nas itu dibagi ada berapa? Dari 114 baru kita kurangi berapa? 6 ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am ya, dikurangi 6 berarti masih ada 108. Nah, teman-teman jumlahnya ada berapa? Nah, itu dibagi, Mbak. Dibagi rata. Nanti kalau Bu ada yang misalnya berapa? Semuanya berapa, Mbak? 38 Ibu. 38. Berarti ada yang 2, ada yang 3 ya? Ya, dibagi saja nanti Mbak ya. Minta tolong dibagi. Nanti kalau yang agak banyak-banyak itu, ya yang bagian 3. Karena kan ada yang 2, ada yang 3. Berarti nanti dilihat lagi. Saya mohon maaf, kitabku nggak ketemu, jadi pakainya PDF agak susah. Di sini kan ada yang memang nggak kalau di mana namanya? Di Al-Faraidul Hisan itu ada surat yang nggak disebutkan. Berarti memang tidak ada hilaf sama sekali.
Itu ya. Coba nanti dibagi dulu ya, coba dibuat timnya ya. Apa namanya? PJ-nya dengan siapa gitu ya, dihitung. Nah, surah-surahnya ini nanti mesti ada yang enggak ada surahnya, enggak ada babnya. Nah, di kitab ini ada yang enggak ada babnya. Nah, kalau tidak ada babnya itu, tidak ada babnya, berarti memang tidak ada hilaf sama sekali di sana. Itu. Nah, kalau tidak ada hilaf bagaimana? Ya, nanti dideskripsikan ya. Tadi teman-teman sudah bagus ketika presentasi. Nah, itu kan tadi tabelnya saja ya. Nah, apa yang tadi dipresentasikan itu diketik, Mbak. Ya, surah ini gitu ya. Nah, berjumlah sekian ayat menurut hitungan ini ya, itu. Itu ya. Dikasih ya apa yang tadi teman-teman sebutkan tuh ketik aja. Bahasa sederhana tidak apa-apa. Yang penting bisa dipahami ya, subjek predikatnya itu jangan lupa diperhatikan. Nah, jadi misalnya kalau tidak ada perselisihan ya jumlahnya misalnya seperti apa tadi? 200 ayat ya, kalau nggak salah tadi ya. Ali Imran tidak ada perselisihan di dalam jumlahnya. Nah, kalau ada perselisihan ya berarti dihitung. Ya, Al-Maki berapa yang perselisihan tadi yang seperti teman-teman presentasi itulah. Nah, itu. Kemudian nanti bagian bawahnya juga dikasih jumlah ayatnya di kotak-kotaknya. Ya. Jadi perbedaannya sebagai berikut. Udah bawahnya tabel itu, Mbak. Nah, jadi nanti di mana punya saya udah tak begini ya. Sebentar. Nah, tadi yang masih singkatan di itu aja ya Mbak, ditulis aja supaya rapi. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab. Ya. Nanti terus di sininya jumlah ayatnya dan sini ya matatinya. Nah, kalau Al-Fatihah kan kebetulan sama semua. Kalau sama semua ya begini ditulis. Matani awal 7, akhir 7 gitu ya. Itu. Bisa dipahami. Ya, itu untuk tugas UAS-nya ya Mbak ya, nanti dibagi. Ini sekarang kita pertemuan keberapa? Ke-13, Ibu. Oh, 13 ya. Ya, nggak apa-apa nanti di pertemuan ya, silakan. Tugas UAS-nya per individu ya, Bu? Tugas individu. Ya. Ya. Ya, individu karena nanti per orang suratnya beda. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi nanti kan minggu depan kita masih punya 2 pertemuan ya. Kita nggak apa-apa pertemuan aja singkat-singkat gitu, Mbak. Atau nanti kalau mau dipercepat nggak apa-apa juga. Misalnya nanti yang di bagian akhir itu kita nggak masuk lagi nggak apa-apa. Saya kira 1 pertemuan lagi saja sudah cukup. Nanti itu dimasukkan tetap di absen tapi tulis tugas mandiri gitu nggak apa-apa. Nanti dikumpulinnya tetap di Google Form aja, nanti saya tambahin lagi. Jadi nanti masing-masing membuat. Nah, saya harapkan sih misalnya minggu depan sudah ada progresnya, walaupun baru selesai 1 surat itu. Artinya apa? Supaya bisa melihat masalahnya di mana gitu ya. Nah, jadi Ibu punya saya begini, atau ya memang sudah aman, nggak harus semuanya nanya juga. Kalau lihat dari teman-teman, nah kan bisa mengukur itu. Ya, kalau sudah, ini ya sudah tinggal diselesaikan saja. Itu. Nanti pertemuan terakhirnya ya sudah tugas mandiri gitu aja, Mbak. Jadi saya kira 1 pertemuan lagi insya Allah cukup. Nah, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, ya
Boleh ditanyakan nanti di minggu depan atau nanti di grup juga tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Jadi sekali lagi dengan belajar ilmu Adul Ai ini kita nanti kalau misalnya baca riwayat waras ya coba dihitung ya. Kan teman-teman kemarin sudah sudah punya file dari mushaf itu. Nah, itu bisa nanti dicocokkan. Nah, misalnya kalau Al-Makki berapa nih? Oh, lafadz ini dihitung. Nah, coba dicocokin. Dihitung nggak sih di mushaf itu? Nah, itu ya. Bu, kok ternyata nggak dihitung ya? Karena bisa jadi misalnya mushafnya riwayat waras, tapi hitungannya ikut Al-Kufi. Ada juga yang seperti itu. Itu ya. Gitu teman-teman. Nah, tapi biasanya sih disesuaikan ya. Cuman kalau seandainya beda mesti nanti ya di deskripsi mushafnya itu ada. Ya, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, seperti saya sampaikan ya, kalau Adul Ai itu ya begini, paling saya hanya menerangkan mukadimahnya saja. Selebihnya ya teman-teman menghitung sendiri gitu. Tapi kalau kemarin dari Ustadz Ahsin tuh bagus. Coba kita sekali-kali gitu ngajinya pakai hitungan Al-Himsi. Nah, kan nggak di semua ayat itu kan. Nah, di sini ya gitu ya. Sekali-kali oh ini yang hitungan. Nah, ini bisa seperti itu. Kalau pakai Quran Indonesia itu lebih mudah karena ada ada tanda daun waru itu ya, tanda hati terbalik. Nah itu kan menandakan hitungan yang dihitung oleh ulama lain tetapi tidak dihitung oleh Al-Kufi. Nah itu. Nah sekali-kali ya dipraktekkan boleh gitu ya. Itu saya kira ya teman-teman. Minggu depan belum puasa kan ya? Sudah puasa belum, Mbak? Belum, Ibu. Masih Belum, Ibu. Lagi. Ya, baik. Demikian ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, segala kekurangan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.